Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah yang di sini dan juga dimanapun ikhwatu fillah berada ya. Punten. Kita bisa bertemu kembali di hari Selasa ini di majelis ilmu. Tentunya di mana kita alhamdulillah di hari yang ke-8 ya di bulan Ramadan ya, dan sudah sepekan kita melewati Ramadan. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang hari kiamat sebenarnya ya. Cuman karena pembahasannya itu berkenaan dengan kemarin itu tentang kematian, jadi bisa nyambung ketika kita akan membahas judul sebuah buku nih ya, yaitu ketika ruh dikembalikan ya. Jadi jangan sampai kita bosan tuh ya tentang kematian deui gitu ya. Dayana mah sedang ngetren gitu ya, kematian karena wabah dan sebagainya gitu ya. Karena musibah yang belum selesai gitu ya gitu, sehingga tentunya terus saja kita harus menyiapkan bagaimana keilmuan dan keimanan itu ya. Karena kalau tidak ditunjang dengan keilmuan ya, kesabaran itu tidak akan benar-benar terbukti gitu ya gitu. Sehingga ya terasanya ya mengeluh-mengeluh saja gitu ya gitu. Nah inilah butuhnya keimanan gitu ya gitu. Nah salah satunya adalah mengkaji ayat-ayat Allah gitu ya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang membahasnya gitu ya. Nah karena itu kan prosesnya yang pertama itu adalah tentang kehidupan di alam kubur gitu ya gitu. Yang kita tahu bagaimana mati ya, bahasa kita itu adalah wafat gitu ya. Itu merupakan salah satu tahap kehidupan yang pasti dilalui ya gitu. Mau tidak mau gitu ya, pasti orang itu akan mati ya. Setiap yang bernyawa gitu ya pasti akan mati ya gitu. 3 kali Allah firman tuh ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, bahwa yang setiap bernyawa itu akan merasakan kematian gitu ya. Jadi pasti ada kematian tuh ya pada yang bernyawa. Itu sudah kepastian tuh ya, tidak akan bisa ditolak tuh ya gitu. Karena itu tentunya seorang mukmin dalam menggapai kehidupan yang abadi itu ya, tak lupa ia juga selain waspada tuh ya terhadap kehidupan dunianya ya, fisiknya, olahraganya gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya, divaksin dan sebagainya kan di bulan Ramadan ini ya, ada yang divaksin gitu ya. Untuk pengajar, lansia dan sebagainya itu kan ya, itu sebagai waspada gitu ya gitu. Jangan ada kata-kata miring gitu ya, aneh gitu ya. Divaksin cenah bikin mutasi corona yang baru itu ya kan miring, itu kan hoax gitu ya gitu. Jangan ada kata-kata yang gitu ya. Jangan menyebar hoax di bulan Ramadan, apalagi gitunya. Kita kan nggak boleh qauluz zur gitu ya di bulan saum itu ya, nggak boleh qauluz zur itunya, tersebar berita tentang katanya divaksin itu akan menambah mutasi corona yang baru gitu. Nah itu harus hati-hati gitu ya. Jadi di samping olahraganya, fisiknya gitu ya, keuangannya,
Tapi banyak yang dilupakan adalah rohaninya gitu ya gitu. Itu yang banyak dilupakan tuh ya. Orang bisa aja berkata, oh ayo waspada tentang wabah, tapi doanya kurang gitu ya gitu. Itu ya. Ini kita nggak lama ya di sini ya. Udah baru 3 menit sebenarnya ya. Jadi itulah mati gitu ya. Pasti itu adalah pasti. Karena kematian itu adalah takdir setiap makhluk yang bernyawa. Takdir kematian ini sifatnya pasti ya. Karena itu tidak ada satu makhluk di muka bumi yang luput darinya ya. Karena itu Rasulullah menegaskan melalui hadisnya bahwasanya tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan oleh Allah lebih berat daripada kematian. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang dialaminya sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Di hadis ini secara tersirat menjelaskan kepada kita bahwa mati itu sudah pasti menimpa setiap anak Adam. Allah pun secara tersirat maupun tersurat juga menegaskan hal ini dalam firman-Nya ya. Ayyama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Al-ayah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang lagi tinggi, lagi kokoh. Sampai akhir ayat ya. Artinya jelas tidak ada yang bisa kabur dari kematian ya. Pasti akan datang gitu ya kematian itu. Ya akan bisa kabur gitu ya. Kemana gitu ya. Nyumput gitu ya gitu. Soreang kumaha pada itu. Gitu. Itu biasa gitu ya. Kemana we gitu. Tidak akan bisa kabur gitu ya. Karena itu seorang anak Adam yang sudah mati itu akan menuju sebuah tempat alam baru setelah alam dunia, yaitu alam barzakh atau alam kubur gitu ya. Di alam inilah orang-orang yang sudah mati mengisi hari-harinya hingga malaikat Israfil ya, peniup sangkakala itu meniup sangkakalanya ya, pertanda hari kebangkitan datang gitu ya gitu. Jadi kan 2 kali itu ya sangkakalanya gitu ya. Ada yang bilang 3 kali juga itu ya pendapat itu. Tapi yang lebih nampak, yang lebih zahir itu 2 kali gitu ya. Wallahu alam. Jadi ketika kiamat ya nanti juga adalah kebangkitan gitu ya gitu. Karena itu sungguhnya orang-orang mati itu akan memasuki alam yang lain ya. Yakni alam akhirat ya gitu. Yang hanya memiliki tujuan yaitu surga atau neraka. Dekat lagi ya, baru 7 menit ya, tenang gitu. Karena itu selama berada di alam kubur dan menunggu waktu kiamat tiba, tentu banyak peristiwa ya yang dialami oleh ruh dan jasadnya ketika orang itu di sana gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, peristiwa apa aja yang dialami? Nah ini nanti dibahas tuh ya gitu. Jadi ini mukadimahnya gitu ya. Jadi ini ada 3 bagian ya. Yang ke-1 kehidupan di alam kubur gitu ya. Yang kedua peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa orang-orang yang kafir ya dan orang-orang yang fasik. Kemudian juga ketiga ada peristiwa-peristiwa baik ya yang menimpa ruh dan jasad di alam kubur untuk orang-orang yang baik gitu ya. Jadi ada 3 nih ya gitu. Karena itu diibaratkan nih sebuah rumah ya. Ibarat sebuah rumah bahwasanya pemahaman tentang kehidupan di alam kubur ini adalah kunci untuk memasuki rumah tersebut gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tidak ragu gitu ya. Tidak asing ke rumah itu gitu ya gitu. Sebab di dalamnya kita akan mengalami apakah itu peristiwa yang baik atau yang buruk ya gitu. Apakah di rumah
adanya silaturahmi gitu ya, terus obrolan yang baik gitu ya gitu, atau apa ada pertengkaran misalnya atau gimana gitu ya di rumah gitu ya. Nah itu kan karena itu kita harus tahu ilmunya gitu ya. Nah yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang rumah nanti ya, yaitu di alam kubur gitu ya gitu. Karena itu nanti akan kita bahas tuh ya gitu. Dan juga ini juga sangat penting ya, apalagi di lembaga kami itu ya di Tarki itu mengalami sejumlah bencana juga ya. Ada yang sakit, ada yang anaknya kemarin meninggal gitu ya. Terus juga ada yang positif dan sebagainya gitu ya. Positifnya itu kan istrinya gitu ya. Tapi ada yang dikatakan juga itu negatif dan sebagainya gitu ya. Setelah diperiksa dan sebagainya gitu. Jadi ini memang harus dipelajari itu ya gitu. Karena itulah nantinya ada 5 alam yang dilalui oleh manusia gitu ya. Ini juga sudah dibahas sebenarnya ya. Ada alam arwah atau ruh ya, yaitu bisa nanti dibaca surah Al-A'raf ayat 172 ya. Yaitu ketika kita bersyahadat di alam ruh gitu ya. Kemudian alam rahim gitu ya. Terus surah Al-Insan ayat 2 gitu ya. Terus juga ditetapkan juga di alam rahim itu rezekinya, ajalnya, amalannya, takdirnya, celaka dan bahagianya. Terus nanti alam dunia gitu ya. Panjang sebenarnya. Alam barzakh. Dan yang kelima adalah alam akhirat. Itu nanti yang akan kita lalui gitu ya. Nanti prosesnya itu dimulai dari padang mahsyar gitu ya. Terus juga nanti di awal-awal kita akan membahas tentang surga dan neraka gitu ya. Nah itu paling untuk muqaddimah saja dahulu itu ya. Yang semoga saja ini menjadi tazkirah tentunya buat kita ya. Tazkirah ya, walaupun tidak banyak dalil yang dibahas pada hari ini ya, jadi pengingat buat kita ya akan pentingnya membahas kematian itu ya, karena kita jarang mentadabburi tentang ayat-ayat Allah yang tentang kematian ya gitu, jarang ya gitu ya. Ya inginnya ya tentang biasanya motivasi aja gitu ya gitu. Kalau tentang kematian takut gitu ya, takut kematian tuh ya gitu. Jadi takut aja bawa-bawanya gitu ya. Padahal yang terpenting itu bagaimana kita itu menyiapkan tuh ya gitu. Itulah orang yang cerdas gitu ya. Itulah kata Nabi itu adalah al-kaisu gitu ya. Al-kaisu itu adalah orang yang menyiapkan untuk nanti kehidupan setelahnya, yaitu kematian gitu ya. Ya paling segitu aja dulu ya yang bisa kita bahas, walaupun singkat, tapi tentunya tazkirah ini yang akan menjadi tabungan kita ya, catatan kita saat ini pula ya, kita menuntut ilmu dan juga nanti di akhirat kita akan bahagia dunia dan akhirat juga. Dunianya kita rasakan di sini gitu ya, akhiratnya nanti kita rasakan juga ya, insyaallah. Insyaallah besok kita lanjut tentang hadis-hadis ya di Bulughul Maram di kitab Saum ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.